Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Aidil Fazilah. Saya ingin menerangkan materi saya yang berjudul tentang maqasid syariah. Nah, pengertian maqasid syariah ialah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, prinsip-prinsip al-maqasid syariah ialah maqasid syariah terbagi dari dua kata. Yang pertama ialah kesengajaan atau tujuan, sedangkan syariah yaitu jalan menuju sumber air. Nah, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kemudian ada al-maqasid ad-duriyat. Nah, al-maqasid ad-duriyat ini secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Nah, kebutuhan yang mendesak yaitu pada suatu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan. Nah, selanjutnya ada al-maqasid al-hajiyat. Secara bahasa artinya kebutuhan. Nah, al-maqasid al-hajiyat ini dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat. Lanjut kepada al-maqasid al-tahsiniyat. Secara bahasa berarti hal-hal perumpamaan, hal-hal penyempurna. Al-maqasid al-tahsiniyat secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Al-maqasid al-tahsiniyat ini menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, wudu dan solat, bersedekah dan kepada orang-orang miskin. Itu berwudu sebelum salat dan bersedekah kepada orang miskin. Nah, kelima, prinsip universal dikelompok sebagai kategori teratas daruriyat secara epistemologi, mengandung kepastian. Nah, sekarang kita lanjut kepada tujuan hukum Islam dalam pendekatan maqasid syariah. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqasid syariah identik dengan dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqasid syariah identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Nah, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat berdasarkan penelitian para ahli usul fiqh, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu agama, hifz al-din, dan jiwa, hifz al-nafs, akal, hifz al-aql, keturunan, hifz al-nas, dan harta, hifz al-mal. Nah, agama secara umum, agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus, agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka. Nah, yang kedua, jiwa. Jiwa agama Islam dalam rangka mewujudkan, mensyariatkan perkawinan, mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna. Dan yang ketiga, akal. Untuk memelihara akal
agama Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukkan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukkan. Yang keempat, kehormatan. Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi. Kemudian yang terakhir, harta kekayaan. Nah, harta kekayaan. Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki. Nah, memperbolehkan berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan, dan kerjasama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu, agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri. Nah, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindari bahaya. Nah, kesimpulan dari maqasid syariah ini ialah merupakan sebuah pembaharuan metodologi istinbas dan metode berijtihad dalam usul fiqh. Nah, maqasid al-syariah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang sejajar dengan usul fikih, tidak lagi menjadi sub-bab dalam usul fikih secara substansi atau independen. Konsep maqasid adalah kebutuhan yang arjun bagi kalangan ulama dan istinbat hukum demi terpecahkan persoalan komporer. Nah, maqasid syariah pada tataran praksisnya bisa masuk dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek ibadah, muamalah, penetapan hukum, siasah syariah ataupun hal yang lainnya. Maka dengan mengetahui dan memahaminya, setidaknya telah memiliki pemahaman untuk lebih memahami maksud hukum-hukum ilahi ataupun menetapkan hukum pada realitasi yang kita hadapi. Nah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.